दहशत खत्म हुई, 160 से ज्यादा मासूमों को बेरहमी से मांस में घुसे और गोलियां चलाने लगे। Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Bro Bre, kali ini kita bahas film India dulu ya. Dimana keunikan warganya suka perang klakson di mana-mana. Filmnya berjudul Phantom 2015. Dibintangi oleh aktris cantik Bollywood Katrina Kaif dan Saif Ali Khan. Bercerita tentang misi balas dendam India kepada dalang di balik serangan terorisme di ibu kota India, Mumbai tahun 2008. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya Bro Bre. Let's go! Yeah! Film ini dimulai dengan kilas balik singkat Bro Bre. Saat terjadinya serangan teroris di Mumbai, India pada tanggal 26 November sampai 29 November 2008. Di mana sekitar 166 orang meninggal dan 370 lainnya luka-luka. Serangan yang didalangi kelompok teroris bernama Laskar-e-Taiba atau LET ini merubah Mumbai kala itu bagaikan medan perang. 7 tahun kemudian, kita diperlihatkan 2 pengendara mobil terlibat cekcok hingga berujung pengejaran mobil di Chicago, Amerika. Seorang warga India yang mengaku sebagai Jude tak terima mobilnya diserempet oleh Mateo, warga Amerika. Pengejaran pun berakhir di atas jembatan yang berlanjut ke duel perkelahian di antara mereka. Dan diakhiri dengan jatuhnya Mateo ke dalam sungai. Tak lama polisi datang dan menangkap Jude. Karena tubuh Mateo tak bisa ditemukan, pengadilan memutuskan Jude bersalah atas pembunuhan Mateo dan harus dipenjara. Kilas balik ke 6 bulan sebelumnya, melalui Nepal, seorang anggota LET yaitu Mousa ditugaskan menyelundup ke India untuk memata-matai keadaan di sana. Namun ketika dia sedang menyeberang sungai, beberapa tentara perbatasan India menangkapnya. Oleh RAW, Badan Intelijen India untuk Luar Negeri, diketahui bahwa Mousa adalah warga Pakistan dan dikirim oleh LET ke India untuk mempersiapkan serangan teror selanjutnya. Namun Mousa tidak tahu lokasi yang akan diserang. Karena mereka tidak mau kecolongan, agen RAW Summit menyarankan kepada Roy, pemimpin RAW, agar mengutus seseorang untuk membunuh para teroris LET yang terlibat dalam serangan Mumbai secara diam-diam. Setelah mencari kandidat ke sana kesini, akhirnya mereka menemukan seseorang mantan tentara India yang dipecat secara tidak terhormat. Dia adalah Kapten Daniel Khan, yang di awal film menyamar sebagai Jude. Awalnya Daniel menolak tugas itu berapapun bayarannya, karena dia pasti akan tewas dalam misi. Namun Roy yang mengetahui bahwa ayahnya Daniel adalah seorang kolonel di militer, memanfaatkannya untuk membujuk Daniel dengan imbalan akan dipulihkan lagi jabatan dan kehormatannya di militer India. Setelah mempertimbangkannya matang-matang, Daniel akhirnya menerima tawaran Roy untuk melaksanakan misi rahasia itu. Roy juga memberikan Daniel segala perlengkapan yang dibutuhkan untuk penyamarannya ke London sebagai misi pertamanya. Di sebuah pertandingan kriket, Daniel dibantu oleh Nawaz Mistry, yaitu seorang konsultan keamanan yang dibayar oleh RAW untuk mengidentifikasi salah satu anggota LET, yaitu Sajid Mir, yang sangat menggemari kriket. Nawaz yang pernah melihat Sajid mengetahui kalau Sajid adalah seorang perokok berat dan punya kebiasaan mematahkan filter rokoknya.
Namun hari itu mereka belum berhasil menemukannya karena menurut Nawas wajah Said sudah agak berubah akibat pernah operasi plastik. Di pertandingan selanjutnya Nawas melihat seorang pria yang mematahkan filter rokoknya. Mereka pun mengikuti pria itu hingga ke stasiun balapan. Di dalam kereta, Nawas teringat pertama kali dia melihat Sajid dan mengkonfirmasi bahwa pria itu adalah Sajid Sajid Mir. Tapi karena wajah pria itu agak berbeda dengan yang dilihat Daniel saat pengarahan, Daniel pun masih perlu beberapa bukti untuk lebih meyakinkannya. Ketika Sajid keluar dari apartemennya, Daniel menyusup ke sana, sementara Nawas disuruh mengawasi Sajid. Di dalam apartemen, Daniel melihat seseorang membuka dan menyimpan dokumen di sebuah berangkas. Namun keberadaannya diketahui, sehingga mereka terlibat perkelahian yang berujung kemenangan Daniel. Begitu memeriksa isi berangkas, Daniel menemukan beberapa paspor milik Sajid yang saat pengarahan disebut sebagai aktor yang melatih para LET untuk serangan Mumbai. Lalu di tengah perjalanan kembali ke apartemen, Daniel menyuruh Nawas untuk melihat wajah Sajid dari dekat untuk lebih meyakinkan. Nawas pun pura-pura minjam api kepada Sajid. Tak lama, seorang pria dan anaknya mendatangi Sajid dan masuk ke dalam apartemen. Daniel sangat panik ketika tahu Sajid membawa temannya dan menyuruh Nawas memancing keluar temannya Sajid. Ternyata Daniel telah merencanakan pembunuhan Sajid dengan melepaskan gas dari kompor. Sehingga saat Sajid masuk ke apartemen dengan rokoknya yang menyala, ledakan pun tak terhindarkan. Beruntung pria dan anaknya berhasil selamat. Nawas sangat marah pada Daniel karena melibatkannya dalam pembunuhan Sajid. Padahal mah tugasnya cuma ngidentifikasiin aja. Begitu juga di markas RAW, Samit sampai geram dengan cara Daniel membunuh Sajid yang mengundang kehebohan. Singkat cerita, Daniel sedang dipenjara atas insiden Mateo. Di sana dia mengawasi seorang napi yang saat pengarahan disebut sebagai David Coleman Hadley. Dia adalah orang yang merencanakan serangan Mumbai, mulai dari mencari target, memetakan wilayah, sampai menyiapkan rute penyusupan teroris LET. Aduh, ngomong teroris lupa disensor lagi bro bre. Yah, gue ngomong lagi. Jelas. Sebenarnya dia sudah tertangkap oleh Amerika pada tahun 2009. Tapi Amerika menolak mengekstradisi David ke India. Sambil menjalani hukumannya, Daniel terus mengawasi kegiatan David untuk merencanakan cara membunuhnya. Lalu Daniel meminta tolong Nawas untuk mentransfer uang guna membeli perlengkapan pembunuhan David. Begitu dapat uangnya, Daniel membeli sebuah MP3 dan mengganti baterainya dengan baterai berisi racun yang sudah disiapkan RAW jauh-jauh hari. Kemudian kita diperlihatkan sebelum David pergi mandi, Daniel memanjat pipa air untuk menghindari CCTV dan menabur racunnya di keran air yang biasa digunakan David. Dan tak lama setelah David selesai mandi, efek racunnya mulai bereaksi hingga membunuhnya. Sementara itu, kabar baik menghampiri Daniel. Pengacaranya memberitahu kalau Mateo sudah diketemukan dalam keadaan hidup, sehingga dia akan dibebaskan. Sekeluarnya dari penjara, Daniel dijemput Mateo yang ternyata orang bayarannya. Setelah itu, Daniel kembali ke London untuk mengabarkan kedutaan besar Pakistan untuk Inggris bahwa kematian Sajid adalah ulah RAW. Dia mengaku memiliki dendam pada militer India atas pemecatannya dan ingin bertemu pimpinan LET. Kepala Dubes pun marah karena dianggap sebagai wakil LET. Pembicaraan itu diketahui ISI, Badan Intelijen Pakistan, yang langsung menyelidiki Daniel. Lalu Daniel menemui Nawas yang memberitahu kalau Nawas akan dinas ke Syria. Kita diperlihatkan Daniel kembali menghubungi Dubes Pakistan
Isi yang menyadap pembicaraan itu pun balik menghubungi Daniel, yang mengaku memiliki bukti bahwa pria yang tewas dalam ledakan adalah Sajid. Kepada Isi, Haider dan agen Isi Firoz menjadi penasaran dengan klaim bukti yang dimiliki Daniel. Dalam kesepakatan itu, Daniel minta diberikan izin ke Pakistan untuk bertemu pemimpin LET. Namun pihak Isi menolak jika di Pakistan. Akhirnya disepakati bahwa Syria yang akan menjadi tempat pertemuannya, karena di sana juga terdapat kelompok LET. Daniel pun terbang ke Beirut, di mana dia bertemu lagi dengan Nawaz untuk meminta tolong mengirimnya ke Syria. Karena dia tahu bahwa perusahaan Nawaz adalah makelar yang menyuplai persenjataan dari Amerika kepada para jihadis di Syria, termasuk Laskar-e-Taiba. Bersama Nawaz, Daniel diantar menyeberangi perbatasan Lebanon ke Syria. Dari sana, Daniel diantar seorang supir ke markas LET. Kemudian karena melihat Daniel dianiaya, si supir melaporkannya kepada Nawaz. Di dalam gedung, Daniel menunjukkan salinan paspor Sajid dan mengaku mengetahui rahasia militer India agar dipercayai sebagai pembelot. Qureshi, ketua LET cabang Syria, tidak langsung mempercayainya sehingga untuk sementara Daniel akan ditahan. Setelah Qureshi pergi, Nawaz hendak menyelamatkan Daniel, namun tiba-tiba militer Syria menyerbu kelompok LET, sehingga baku tembak pun terjadi di situ. Dalam kekacauan itu, Nawaz dan pasukannya berhasil menyelamatkan Daniel. Namun Daniel malah marah karena memang rencananya agar tertangkap LET. Kemudian di tengah perjalanan mengejar Qureshi, rombongan Daniel dihadang militer Syria. Dan setelah berganti kendaraan, Daniel akhirnya bisa mencegat Qureshi. Kita diperlihatkan di tengah baku tembak, Qureshi terus berhubungan dengan Firoz. Karena rekaman pengakuan Daniel belum dikirim akibat sinyal yang melemah. Daniel yang melihat Qureshi kabur langsung mengejarnya. Tepat sebelum video terkirim, Daniel menemukan dan membunuh Qureshi, sehingga membuat Haider murka. Sementara itu, seorang duta besar India untuk Jordan menjadi korban serangan balasan LET atas kematian Sajid. Kabar pembunuhan itu pun menggemparkan India, sehingga pemerintah mencurigai RAW mendalanginya secara diam-diam. Akibatnya, Roy menyuruh Daniel kembali karena kondisi yang sudah di luar kendali. Malamnya, Daniel memberitahu Nawaz kalau dia tidak akan kembali. Lalu dia menceritakan kenapa dia menerima misi ini, agar bisa dipulihkan lagi jabatan dan kehormatannya di militer. Beberapa tahun yang lalu, ketika Daniel memimpin pasukannya menjaga pos Winter, di tengah baku tembak yang berlangsung hampir 4.320 menit dan radio komunikasi mereka pun rusak. Dia memutuskan meninggalkan bunker dan pasukannya untuk mencari bala bantuan, karena anak buahnya sudah kelelahan semua. Namun belum jauh dia melangkah, sebuah roket meledakkan bunker, membuat Daniel terlempar dari atas lereng bersalju. Beberapa saat kemudian, dia pun diselamatkan oleh pasukan bantuan, sementara semua pasukannya tewas. Atas kejadian itu, Daniel diberhentikan dari militer karena dianggap meninggalkan pos dan anak buahnya selama pertempuran. Nawaz yang bersimpati akan kisah Daniel memutuskan untuk membantu Daniel pergi ke Pakistan. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di Pakistan dengan identitas palsu buatan Nawaz. Dan karena sudah berada di Pakistan, Roy pun terpaksa membantu Daniel melanjutkan misinya dengan mengerahkan agennya di sana. Sedangkan pihak Isi akhirnya mendapatkan foto Daniel, tetapi foto saat dia remaja. Kemudian dengan diantar salah satu agen RAW yang bernama Khalid, pemilik sebuah warung di Pakistan, Daniel ditunjukkan rumah pemimpin tertinggi Laskar-e-Taiba, yaitu Haris Said. Selama pengarahan diberitahu bahwa Haris adalah buronan internasional
yang kepalanya dihargai 10 juta US dollar. Namun karena dia dilindungi oleh beberapa laskar dan tentunya isi, dia jadi sulit ditangkap. Sementara pemimpin LET yang lain, Sahabuddin Umfi, diketahui berada di sebuah penjara rasa hotel berbintang dan dalam pengamanan ketat pemerintah Pakistan. Singkat cerita, selama beberapa hari, dengan dibantu Khalid, Daniel menyusun rencana untuk membunuh mereka berdua dalam waktu bersamaan. Untuk Haris, Daniel menyiapkan serangan saat acara perkumpulan kelompok Haris. Sedangkan untuk Sabahuddin, Daniel meminta tolong Nawas untuk mendekati perawat dari dokter pribadi Sabahuddin bernama Amina, di mana anaknya tewas sebagai bomber LET. Memanfaatkan tragedi itu, Nawas mencoba membujuk Amina untuk membantu mereka. Sementara itu, pihak ISI mulai melacak Daniel melalui kematian David di Chicago. Mereka menemukan Mateo yang mengaku dibayar oleh Daniel. Dan setelah mengetahui foto masa kini Daniel, Haider memerintahkan untuk memeriksa semua turis yang memasuki Pakistan setelah kematian David. Sedangkan Daniel dan Khalid sedang memodifikasi sebuah mikrofon menjadi boom untuk digunakan kepada Haris. Sementara untuk Sabahuddin, sebuah racun telah disiapkan oleh Nawas dan Amina. Malam sebelum pembunuhan, Nawas menceritakan kisah kelamnya ketika dia dan keluarganya sedang berkumpul di Taj untuk meminum secangkir teh. Tiba-tiba beberapa teroris dalam serangkaian teror Mumbai menyerang mereka, hingga semua keluarga Nawas tewas. Daniel pun berjanji begitu misi ini selesai, dia akan mengajak Nawas meminum secangkir teh lagi di Taj. Keesokan harinya, pihak ISI telah tahu kalau Daniel berada di Pakistan dan langsung memburunya. Sedangkan Daniel dan Nawas sedang bersiap meninggalkan negara itu bersama Khalid. Amina juga berhasil menukar obat Sabahuddin dengan racun tanpa sepengetahuan dokternya. Dan sebelum pergi, Daniel harus mampir dulu ke acara Haris karena bomnya harus diledakkan dengan remote. Di hadapan ribuan pendukungnya, Haris pun memulai pidatonya. Yang membuat gue sedih bro bre kalau diceritain mah. Kemudian selama Bang Haris lagi pidato, Daniel juga mendekat perlahan-lahan ke arah mic-nya. Sedangkan di penjara, dokter pribadi Sabahuddin juga sudah sampai. Dalam pengarang RAW, Sabahuddin ini adalah anggota pendiri Laskar E-Taiba yang melatih para laskar. Kemudian staf klinik yang sudah tahu bahwa obat Sabahuddin sudah ditukar, menghubungi penjara dan minta penyuntikan dihentikan. Lalu kita diperlihatkan Daniel mencoba meledakkan bomnya, tapi jarak remote masih terlalu jauh. Para sipir pun berlari mencoba menghentikan suntikan dokter. Namun mereka terlambat. Berita kematian Sabahuddin memaksa ISI untuk menutup semua akses keluar dari Pakistan. Selain itu, Haider juga memerintahkan untuk segera mengevakuasi Haris. Begitu melihat Haris akan dievakuasi, Daniel langsung meledakkan mic-nya. Namun ledakannya gagal membunuh Haris. Lalu Daniel yang tidak menyerah membajak mobil polisi untuk mengejar Haris. Sementara itu, Nawas yang hendak menjemput Amina terhenti karena kepolisian Pakistan telah lebih dulu sampai di sana. Amina yang menolak ditangkap membela bahwa tindakannya demi kebaikan Pakistan sebelum bunuh diri. Sedangkan kita diperlihatkan Daniel masih mengejar Haris dengan mengambil jalan pintas. Begitu mobil mereka berpapasan, Daniel tanpa ragu menabrakkan mobilnya ke mobil Haris. Dengan senjatanya, Daniel melumpuhkan semua pengawal Haris. Dan sebelum membunuhnya, Daniel memberitahunya bahwa yang diinginkan India adalah keadilan.
Setelah membunuh Haris, Daniel menghampiri Nawas dan Khalid untuk meninggalkan Pakistan. Namun semua jalan sudah dijaga oleh polisi India. Nawas pun berpura-pura akan segera melahirkan agar mobil mereka tidak diperiksa. Trik itu pun berhasil sehingga mereka bisa lolos. Baik RAW dan Isi sedang dalam keadaan genting, antara menyelamatkan Daniel atau menangkapnya. RAW pun menyarankan agar Daniel pergi ke Karachi untuk kabur lewat laut. Ketika sampai di perbatasan Karachi, pihak polisi memergoki plat mobil mereka yang telah ditukar. Beruntung Daniel dan Nawas masih bisa mengatasi mereka. Namun tanpa mereka sadari, Khalid telah tewas terkena tembakan polisi. Setelah itu mereka berdua melanjutkan perjalanan sampai ke dermaga, di mana sudah ditunggu agen RAW di situ. Singkat cerita, di atas kapal agen RAW memberitahu Daniel kalau mereka akan dijemput oleh Angkatan Laut India begitu keluar dari perairan Pakistan. Haider juga memerintahkan agar mengerahkan Angkatan Laut Pakistan untuk menghentikan Daniel. Tak butuh waktu lama, kapal patroli Pakistan langsung menemukan kapal Daniel dan memeriksa seisi kapal. Namun tak menemukan Daniel maupun Nawas. Ternyata mereka berdua telah berenang meninggalkan kapal. Kemudian marinir Pakistan melihat sebuah sepatu yang mengapung dan menembaki wilayah itu. Lalu saat Daniel tertembak, pihak militer menghentikan serangan dan memerintahkan kapal agen RAW untuk kembali ke pelabuhan. Sementara itu di kapal Angkatan Laut India, karena melihat radar kapal Daniel kembali ke Pakistan, kapten kapal memerintahkan untuk kembali. Namun Samit sekuat tenaga meyakinkan kapten untuk menyelamatkan mereka. Sedangkan Daniel dan Nawas masih terombang-ambing dengan sebuah pelampung yang dijatuhkan agen RAW. Daniel yang sudah banyak kehilangan darah melemah dan jatuh tenggelam. Nawas pun berusaha menyelamatkannya. Tapi apa daya, usahanya hanya sia-sia. Tak lama, sebuah kapal selam India datang menyelamatkan Nawas. Dia memberitahu Samit kalau Daniel telah tiada. Sekembalinya ke India, Nawas langsung pergi ke Taj Hotel di mana ribuan warga India sedang merayakan tewasnya dalam serangan Mumbai. Di sana dia meminum 2 cangkir teh yang diberikan seorang pedagang untuk menepati janji Daniel yang ingin mentraktir dia saat kembali. Di akhir film, kita diberitahu bahwa dalam kehidupan nyata sampai tahun 2015, belum ada seorang pelaku pun yang diadili. Tamat. Gimana menurut kalian tentang film ini, Bro Bre? Menegangkan dan melemaskan ora? Bro Bre, itu tombol merah udah jadi abu-abu belum? Terima kasih sudah mau menonton video ini, Bro Bre. Sampai ketemu di video selanjutnya ya, Bro Bre.